Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emia Maulidia dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum administrasi negara, di mana pembahasan di minggu pertemuan ke-13 ini mengenai keputusan tata usaha negara atau basicing. Nah, langsung saja ke dalam materinya. Pertama adalah ciri-ciri keputusan tata usaha negara. Pertama ada sifat norma hukum keputusan ada 4. Yang pertama ada norma hukum abstrak, ada norma hukum individual konkret, ada norma hukum konkret, dan ada norma hukum individual abstrak. Nah, di dalam praktik administrasi pemerintahan terdapat beberapa ketentuan tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan sengketa tata usaha negara, yaitu antara lain keputusan tentang perizinan. Nah, secara yuridis, suatu izin adalah merupakan persetujuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan penjabat tata usaha negara kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melaksanakan aktivitas tertentu. Nah, menurut Philip M. Hudson, tujuan diadakan perjanjian pada pokok adalah untuk mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu, misalnya izin prinsip, izin pertambangan, izin penguasa hutan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada mencegah bahaya atau gangguan, misalnya gangguan Haider, Outdenti, AMDAL, dan sebagainya. Terus yang ketiga ada melindungi objek tertentu, misalnya para wisata. Kemudian ada distribusi benda atau barang langka, misalnya izin trayek, izin perdagangan swasta, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada seleksi orang yang atau aktivitas tertentu, misalnya izin memiliki senjata api dan lain sebagainya. Selanjutnya ada mengenai keputusan tentang status hukum dan hak dan kewajiban. Kemudian ada juga keputusan tentang kepegawaian. Nah, ada 5 dampak keputusan terhadap orang-orang sebagai berikut. Pertama ada keputusan-keputusan dalam ketentuan-ketentuan larangan dan atau ketentuan-ketentuan pemerintah. Pertama ada perizinan, dispensasi, konsensi. Yang kedua ada keputusan-keputusan yang menyediakan sejumlah uang. Yang ketiga ada keputusan-keputusan yang membebankan suatu kewajiban keuangan. Yang keempat ada keputusan-keputusan yang memberikan suatu kedudukan. Yang kelima ada keputusan penyitaan. Nah, menurut Dehan, jenis-jenis keputusan tata usaha negara merupakan doktrin terhadap berbagai rumusan yang dikelompokkan. Pertama ada perorangan adalah keputusan yang diterbitkan kepada seseorang berdasarkan kualitas pribadi tertentu. Nah, yang kemudian ada keputusan tata usaha negara. Kebendaan ada keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas atau status suatu benda sebagai objek hak, di mana hak yang ditimbulkan dapat dialihkan kepada orang lain, sebenarnya sertifikat tanah. Kemudian ada keputusan tata usaha negara deklaratif atau konstitutif. Nah, keputusan tata usaha negara deklaratif adalah keputusan yang sifatnya menyatakan atau menegaskan adanya hubungan hukum secara real. Kemudian keputusan tata usaha negara konstitutif adalah keputusan yang menciptakan hubungan baru yang sebelumnya tidak ada atau sebaliknya memutuskan hubungan hukum yang ada. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, penetapan tertulis yang dapat digugat ke Pengadilan Tun dengan syarat harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pertama, pejabat Tun harus membuat penetapan itu haruslah mendapat wewenang dari undang-undang yang berlaku. Kedua, pembentukan kehendak dari alat negara yang mengeluarkan suatu keputusan, Tun tidak mengalami kekurangan yuridis, artinya tidak mengalami salah kira. Ketiga, dalam peraturan perundang-undangan juga ditentukan bahwa bentuk dan prosedur untuk menuntut peraturan yang menjadi dasar ketentuan Tun. Keempat, isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan ditentukan oleh peraturan dasar. Nah, sekian reviewan materi hukum administrasi negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.